kamu dengan segala kerendahan hati ingin memberikan sebuah motivasi yang jujur apa adanya. Insya Allah, dengan izin Tuhan, ini loh yang menyentuh daging permasalahan kamu, yang dengan izin Tuhan ya, bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Kamu siap? Ini dia. Teman-teman, motivasi yang paling jujur itu adalah begini. Dalam hidup ini, kita semua memiliki masalah. Ya, gak ada satupun manusia dalam hidup ini yang tidak memiliki masalah. Cuman, kita punya satu rahasia yang entah kenapa jarang sekali dibahas oleh orang lain di luar sana. Rahasianya gini, kalau dirimu ingin lepas dari masalah, janganlah menjadi orang yang biasa-biasa aja. Saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik. Jika dirimu ingin lepas dari masalah, janganlah jadi orang yang biasa-biasa aja. Saya nggak tahu dari mana sejarahnya, kenapa banyak sekali orang di kiri dan kanan saya yang mereka memilih bahagia dengan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Padahal sayang kalau hidup kita yang cuma satu kali ini menjadi orang yang biasa-biasa aja. Dan percaya atau enggak, masalahmu gak akan pernah bisa beres kalau hanya menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Nah mas bro, maksudnya manusia biasa-biasa aja tuh gimana sih? Saya gak ngerti deh. Bukannya kita harus jadi orang tuh sederhana ya? Dan orang sederhana itu kan biasa-biasa aja kan? Nggak macem-macem. Nah gini loh teman-teman, tolong diluruskan. Orang yang biasa-biasa aja yang saya maksud, itu bukan orang yang sederhana. Bukan. Orang kalau sederhana itu harus, seperti yang kita bahas di topik video minggu lalu. Tapi yang saya maksud biasa-biasa aja, itu adalah dirimu yang tidak berkarisma. Saya ulangi. Dirimu yang tidak berkarisma, itu yang membuat hidupmu biasa-biasa aja. Dan kamu, benar, sahabat saya ini yang hidupnya biasa-biasa aja, itu loh yang membuat masalahmu tidak kunjung beres. Seneng ya jadi orang yang biasa-biasa aja, nggak pengen jadi orang yang berkarisma. Nah kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mas bro kalau saya sebenarnya ingin menjadi orang yang berkarisma? Karena jujur ya, saya itu sebenarnya pengen banget jadi orang berkarisma. Orang yang punya aura energi yang luar biasa, yang membuat orang tuh kagum gitu sama dia. Saya pengen jadi orang yang berkarisma, tapi gak tahu caranya bagaimana mas bro. Gini, dengerin baik-baik. Dirimu tidak akan menjadi manusia yang luar biasa jika kamu tidak berkarisma. Setuju ya? Dan rahasianya adalah, dirimu tidak akan bisa berkarisma teman-teman kalau kamu tidak berani melakukan apa yang kamu cintai dari dalam hati. Saya ulangi, dirimu tidak akan menjadi berkarisma kalau kamu tidak berani mengejar passion. Titik. Banyak orang di sekitar saya tuh kalau dikatakan mengenai passion, mereka bingung, passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu hal yang kamu cintai dalam hati, yang benar-benar kamu banget, yang patokannya bukan uang. Sesuatu hal yang kamu cintai, yang diri kamu lakukan bukan atas dasar uang, tapi murni karena cinta, itu namanya passion. Dan coba lihat kiri kanan kamu. Benar nggak perkataan saya bahwa orang yang bekerjanya mereka sesuai dengan passion itu akan berkarisma? Semua rockstar, penyanyi band, kenapa di mata perempuan mereka jadi mendadak 10 kali lebih ganteng daripada cowok pada umumnya? Karena pemain band itu rata-rata mereka bekerja mengejar passion, makanya jadi berkarisma. Kenapa diri kamu mendengarkan saya sampai saat ini, bahkan banyak di antara kamu alhamdulillah ngefans sama saya? Karena sebenarnya saya berkarisma. Kenapa diri saya bisa berkarisma di matamu dan di telingamu? Karena saya bekerja mengejar passion. Saya melakukan apa yang benar-benar saya cintai. Makanya saya berkarisma. Makanya dengan izin Tuhan, alhamdulillah, masalah saya makin lama makin beres, satu persatu. Jadi benar nggak
perkataan saya bahwa manusia yang berkarisma itu adalah manusia yang berusaha mengejar passionnya. Bener apa enggak? Lihat Reza Rahardian, kenapa dia di mata kamu ganteng? Kalau seandainya dia tidak menjadi bintang film, apakah kamu masih naksir dia? Tidak. Tapi kenapa kamu bisa naksir dia dan saya pun mengagumi dia? Karena dia ketika berakting itu sangat benar-benar total. Dia berakting total karena dia benar-benar mengejar passionnya, yaitu sebagai pemain film. Berarti benar tebakan saya bahwa ketika orang itu berusaha mengejar passionnya, mengejar sesuatu hal yang dia cintai dalam hati, orang itu akan tiba-tiba menjadi berkarisma. Itu fakta loh teman-teman. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa saat ini kamu tidak berani mengejar passion? Padahal itu adalah satu-satunya jalan yang selama ini ada di depan matamu. Coba pikirkan. Jawabannya adalah begini, Mas Bro. Saya tahu sih bahwa passion itu penting. Suatu hal yang saya cintai dari dalam hati untuk dikejar bukan karena uang, itu penting, saya tahu. Tapi saya itu gak bisa, Mas Bro. Saya gak mampu mengejar passion. Alasannya begini, alasannya begitu, begono, begene, alah. Gini, saya kasih tahu ya. Orang itu kebanyakan melakukan sesuatu gagal bukan karena nggak bisa. Saya ulangi, dengerin baik-baik. Banyak di antara kita gagal bukan karena tidak bisa, teman-teman. Tapi karena kita tidak mau. Betul apa enggak? Iya kan? Coba lihat. Banyak di antara kita tuh gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak mau. Oh enggak kok Mas Bro, jadi gini nih, saya ngelakuin sesuatu pernah sesuai passion, tapi gagal. Begitu gagal saya males deh. Yang penting kan saya udah nyoba. Nah itu, orang itu gagal ketika dia berhenti. Kalau mau tidak gagal, maju lagi, dan maju lagi. Karena pada dasarnya, sekali lagi saya ulangi, gak ada orang gagal karena tidak bisa. Kebanyakan di antara kita gagal hanya karena kita gak mau. Gak mau apa? Gak mau menghadapi yang namanya cobaan menuju keberhasilan. Takut. Bener apa enggak? Iya kan? Kita udah tahu nih kemauan kita apa. Kita udah tahu hati kita maunya apa. Tapi gak berani nyoba. Kenapa gak berani nyoba? Karena kita takut kalau nanti di depan ada cobaan yang nakutin. Saya gimana nih? Saya takutnya gak kuat. Aduh, saya gak bisa deh menghadapi cobaan. Walaupun saya tahu keberhasilan bisa saya capai kalau saya terus maju. Tapi saya takut. Kamu itu marimar sekali ya. Bener, kadangkala kelakuan kita ini secara tidak sadar sama seperti pemain telenovela. Lebay-lebay, mustajab, gak jelas. Loh kok lebay Mas Bro? Kan bener kan? Kan kita takut, ntar kalau gagal gimana? Saya gak bisa. Gini loh teman-teman. Maaf ya, saya menyebut diri kamu agak lebay, berlebihan, karena jalan kehidupan itu bisa dibuat. Sekali lagi, kalau kamu mentok, minta dong petunjuk kepada yang menguasai semesta alam. Katanya bangsa kita bangsa bertuhan. Katanya bangsa kita bangsa beragama. Mana buktinya? Kalau mentok, minta petunjuk sama siapa? Sama Aryan? Bukan. Sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa yang menciptakan kamu dan saya. Itu yang harus dikontak. Iya kan? Nah itu loh. Itu yang jarang disentuh sama orang-orang yang memberikan motivasi di luar sana. Mereka hanya memberikan teknik, tapi nggak diajarin. Kalau dirimu mentok, kontaknya bukan saya, tapi Tuhan yang menciptakan kamu. Lah bener nggak sih? Iya kan? Kalau mentok jangan ngontak saya loh. Ngontak Yang Maha Kuasa, karena Tuhanmu bukan saya. Saya ini perantara sebagai sahabat baikmu yang diizinkan Tuhan ngasih ilmu. Tapi selebihnya tanya kepada Dia, berserah diri kepada Dia. Setuju? Itu dia cara yang benar.